surat Fussilat di juz yang ke-24, surat yang ke-41 dalam Al-Quran. Dan ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan kita masih pada pembahasan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk diserukan kepada umatnya, wabil khusus seruan tentang tauhid. Dan begitulah ayat Makkiyah banyak menyeru tentang tauhid, banyak menyeru tentang beribadah kepada Allah, untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu kalau kita melihat dalam mayoritas ayat-ayat Al-Quran demikian. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, tujuan utamanya untuk mengenalkan dirinya, agar manusia kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, kenal beribadah kepadanya, menjalankan syariatnya. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tauhid dan akidah yang benar ini sudah tertancap dalam hati manusia, maka amalan-amalan yang lainnya otomatis akan berjalan. Amalan-amalan yang lainnya otomatis akan mudah untuk dilakukan. Tapi ketika tauhid dan akidah yang benar yang tidak tertancap pada diri seseorang, tidak kuat pada diri seseorang, maka amalan-amalan ibadah yang lainnya sulit dia lakukan. Orang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, ketika dia mengetahui, ketika dia mendapati firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan, misalnya larangan mengenai meninggalkan riba, maka dia akan dengan mudah untuk melaksanakan hal tersebut. Allah melarangnya, dia yakin betul bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mudarat bagi dia, pasti bahaya bagi dia, bahaya di dunia dan akhiratnya. Maka dia tinggalkan hal tersebut karena dia yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat. Tapi ketika tauhid dan akidah tidak menancap dengan kuat pada diri seseorang, maka ketika ada perintah, ada larangan, misalnya tadi larangan riba, seorang akan, kenapa riba dilarang? Padahal hanya sedikit saja. Riba tidak merugikan orang yang meminjam uang saya pun untung, ya, dia pun untung, dia pun senang, saya pun senang, kita semua sama-sama ridha. Kenapa dilarang dalam Islam? Kenapa dilarang dalam agama? Dia akan bertanya kenapa. Dan boleh jadi ketika akidahnya luntur, ketika imannya lemah, dia justru akan menabrak larangan tersebut karena merasa tidak ada yang masalah dengan larangan tersebut. Tidak ada prinsip-prinsip yang ditabrak dengan larangan tersebut, tidak merugikan orang lain, bagi dia seperti itu. Maka begitulah Al-Quran menjelaskan yang paling utama masalah tauhid, masalah akidah. Kita lihat makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dan bahkan mayoritasnya tentang itu, tentang fikih, tentang ahkam, lebih sedikit daripada tentang akidah. Tentang akidah ini bisa misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluk-makhluknya seperti malaikat, jin, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Kita lihat mayoritas ayat Al-Quran tentang hal tersebut. Adapun yang tentang fikih beberapa saja, ya, tidak sebanyak ayat-ayat tentang tauhid dan tentang akidah. Maka di antaranya ayat yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ayat 37 dan seterusnya insyaallah. Maka silakan dibacakan. Qala Allah Ta'ala Quran Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا
أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-37 dari surat Fussilat, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang dan matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud pada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, menciptakan matahari, rembulan, siang dan malam. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah dan beribadah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kita semua merenung, mengajak orang-orang merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mengajak seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dalam Al-Qur'an kita mengenal ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Dan Allah seringkali menjadikan tauhid rububiyah sebagai dasar, sebagai alasan kenapa bertauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, dan hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah lah yang menciptakan kalian, tidak ada yang lain. Allah yang memberikan rezeki pada kalian, tidak ada yang lain. Allah yang menghidupkan doa kalian, tidak ada yang lain. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan orang tua kalian, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dan menguasai seluruh alam semesta, tidak ada yang lain. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali demikian. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan Allah suruh manusia untuk merenung, untuk berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bertauhid apa? Bertauhid uluhiyah, hanya ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul, termasuk tujuan diutusnya Rasulullah SAW, berdakwah menghilangkan kesyirikan dari atas muka bumi, agar seseorang bertauhid, menegakkan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Dan begitulah seorang dai, dan begitulah seorang muslim, ya. Dan jangan kita remehkan tentang masalah tauhid ini. Dan kita melihat masih banyak sekali orang-orang yang terjerumus, menyimpang dalam urusan tauhid ini. Jangankan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah demikian. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganggap rezeki itu dari penunggu, atau rasa aman, rezeki mereka di lautan dari penunggu lautan, rezeki mereka di gunung dari penunggu gunung, dan lain sebagainya, dari hal-hal yang itu semuanya harusnya mereka yakini hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi tauhid uluhiyah, demikian pula banyak orang-orang yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesajen, dan banyak sekali. Dan jangan kita remehkan. Dan sampai hari kiamat, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan akan tetap ada. Orang-orang beriman akan tetap ada, dan pertempuran antara keduanya, kesyirikan, kekufuran, dan keimanan akan tetap ada sampai hari kiamat. Tidak akan selesai, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah sebutkan malam dan siang, kemudian matahari dan rembulan. Tanda min ayatihi, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus direnungi, sehingga seorang merenung keagungan Allah. Malam dan siang, matahari dan rembulan, dan ini makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa agung. Ya, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa agung. Pertama, Allah sebutkan waktu, dan waktu makhluk. Waktu itu makhluk. Makhluk itu bukan hanya benda, bukan hanya ruang, bukan hanya sesuatu benda, tapi waktu. Waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi lailu wan nahar. Dan Allah sebut bukan hanya sekedar makhluk di sini, tapi ayat, tanda. Ya. Sebagian para ulama menjelaskan di antara tandanya, antara makhluk dengan ayat, dengan tanda itu, makhluk itu secara umum, ya. Adapun tanda kekuasaan Allah yang itu bisa berupa makhluk-makhluknya adalah makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk yang terlihat dan luar biasa. Maka disebutkan di sini siang dan malam dan siang, kemudian matahari dan rembulan.
Yang keduanya luar biasa. Ya. Yang pertama, al-lail wan nahar, malam dan siang. Waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikan waktu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menyetop waktu, memperlama waktu, mempersempit waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudah, maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kejadian di mana para nabi dan seorang nabi yang Allah stop matahari, berhenti bagi dia. Ya, nabi dari kalangan Bani Israel, ketika itu dia berperang di hari Jumat. Dia hampir mendapatkan kemenangan, namun hampir terbenam matahari. Kalau terbenam matahari masuk hari apa? Hari Sabtu. Dan hari Sabtu adalah hari yang tidak boleh berperang bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Bani Israel. Maka nabi tersebut berdoa, ya Allah, tahan dulu matahari. Maka ditahan matahari, dimenangkan nabi tersebut, baru tenggelam. Ya, sehingga dia tidak menyalahi syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa depan akan ada masanya di mana waktu menjadi terasa melambat. Kita tahu hari tentang datangnya siapa? Datangnya Dajjal. Satu hari ya seperti berapa lama? Setahun. Kemudian satu hari seperti sebulan. Satu hari seperti seminggu. Kemudian hari-hari lain sama seperti hari-hari lainnya. 40 hari Dajjal datang. Tapi hari yang pertama satu hari seperti setahun. Artinya apa? Melambat. Ya. Antum mungkin subuhnya di Januari nanti. Ya. Kemudian nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei-nya baru sholat zuhur. Gitu. Kalau ngikutin itu ya, tapi kata Nabi dihitung-hitunglah seperti biasanya kalian sholat. Ya, subhanallah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melambatkan waktu, mempercepat waktu, menghentikan waktu, bahkan menghilangkan waktu, melenyapkan waktu. Kita mungkin nggak bisa membayangin bagaimana waktu lenyap. Ya, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena waktu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya al-lail wan nahar. Ya. Malam dan siang. Ya, subhanallah. Waktu dan kita dapati maju terus. Tidak ada waktu itu bagi manusia, tidak ada waktu itu mundur. Ya, tapi walaupun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing punya manfaat masing-masing. Ya, dan kondisinya masing-masing. Malam hari seperti ini gelap, ya, cuacanya dingin, lebih dingin daripada siang hari. Ya, tempat manusia untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur, untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan di malam hari juga sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siang, ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, sebagai tempat mencari penghidupan, tempat bekerja manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Masing-masing berbeda, siang lebih panas, lebih terik. Ya. Manusia di sana keluar untuk mencari kehidupan, mencari pekerjaannya, masing-masing tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan bahwa ada bagian-bagian tubuh kita yang memang memproduksi enzim-enzim tertentu yang hanya ada pada malam hari. Yang itu baik untuk tubuh kita apabila kita istirahat. Sehingga ketika kita tidak beristirahat, enzim tersebut tidak terproduksi dan akan merusak tubuh kita dan akan berpengaruh buruk bagi tubuh kita. Makanya sebagian anak-anak itu mesti tidur malam. Ya, sehingga anak-anak yang tidur malamnya baik, pertumbuhannya pun akan baik. Anak-anak yang tidur malamnya buruk, pertumbuhannya akan buruk. Sebagaimana manusia, kalau orang begadang terus itu nggak sehat bagi dirinya. Ya. Karena di malam hari ada sesuatu yang khusus yang diproduksi tubuh kita. Sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang. Dan dalam banyak ayat disebutkan wa min ayati, sebagaimana ayat ini, wa min ayatihi lail wan nahar. Malam dan siang. Ya. Dalam banyak ayat disebutkan malam dulu baru daripada siang. Sebagian ulama mengatakan kenapa demikian? Karena malam ini gelap dan ini hukum asalnya. Hukum asal alam semesta ini gelap. Kalau Allah tidak memberikan cahaya kepadanya, maka dia tidak bercahaya. Hukum asal alam semesta ini gelap. Dan begitulah katanya kalau kita keluar angkasa sampai titik tertentu sudah tidak ada lagi pengaruh cahaya matahari. Semuanya hitam saja gelap. Begitulah hukum asal alam semesta. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi ini cahaya yang meneranginya dengan pas. Kita tidak begitu panas sih, ada saatnya panas, ada tempat yang panas, tapi relatif ada interval yang cukup bagi manusia. Ada yang dingin tapi tidak sampai kemudian sangat panas sekali sehingga sampai manusia mati langsung di dalamnya. Atau sangat dingin sekali sampai manusia mati langsung di dalamnya. Ya.
interval yang cukup pas bisa didiami manusia dengan cahayanya. Subhanallah. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahu. Ya, tidak, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan menyusul rembulan, ya. Wa la lailu sabiqun nahar, dan malam tidak akan menyusul siang. Kullun fi falaki yasbahun. Semuanya beredar sesuai dengan garis yang Allah tetapkan. Subhanallah. Ya, wa min ayatihi lailu wan nahar. Kemudian Allah sebutkan lagi wasyamsu wal qamar. Makhluk Allah tapi ayatnya tanda kekuasaan Allah. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Ya, inilah apa istilahnya tokoh utama. Ya, di siang hari tokoh utamanya siapa? Matahari. Di malam hari tokoh utamanya siapa? Rembulan. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rembulan di pagi hari atau di siang hari bolong, dan tidak ada matahari di tengah hari bolong, tidak ada. La syamsu yang bagilah antudrikal qamar. Matahari tidak akan menyusul rembulan. Ya. Ini tokoh utamanya, dan kita tahu punya manfaat besar. Matahari, kata teman-teman biologi, ya, dengan itu bisa berfotosintesis, ya, betul ya. Tumbuhan bisa berfotosintesis, mengeluarkan atau menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, ya, dan dia bisa tumbuh. Di malam hari mereka beristirahat, dan cahaya mataharinya pas untuk manusia, pas untuk kehidupan di muka bumi ini, pas untuk kehidupan manusia. Tidak sangat panas, tidak sangat dingin, ya. Maka subhanallah, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini makhluk, ya, yang itu semua menunjukkan zat yang maha agung, zat al-khaliq, yang dialah yang disembah, yang dialah yang menciptakan itu semua, dialah yang berhak disembah oleh manusia, bukan makhluk-makhluk ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud pada matahari dan jangan kalian sujud pada rembulan. Subhanallah. Jadi tauhid rububiyah untuk mengantarkan atau untuk sebagai dalil atas apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Ayat tanda kekuasaan Allah Maha Agung, Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Maka jangan kalian sujud pada itu. Itu semua betapapun agungnya makhluk, betapapun agungnya mereka adalah makhluk. La tasjudu, jangan kalian sujud. Larangan untuk bersujud kepada makhluk. Walaupun disebut ayat ini tentang itu, namun semua makhluk. Dan disebut tentang sujud, dia merupakan simbol dari ibadah yang lainnya. Jangan sujud dan jangan ibadah apapun juga. Ya, ibadah apapun juga kepada makhluk, jangan. Sujud ini merupakan ibadah yang sangat agung. Sujud, seseorang meletakkan kepalanya yang dia biasa meninggikannya, adanya di atas. Kemudian dia bersujud, dia sejajarkan dengan apanya? Dia sejajarkan dengan kakinya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah, sujud ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang kata Nabi dalam hadis posisi terdekat dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah seseorang berdoa ketika sujud. Waktu sujud, waktu mustajab. Dan subhanallah banyak atau beberapa kali kami mendengarkan kisah seorang atau kisah para mu'alaf, orang-orang yang masuk Islam itu gara-gara apa? Gara-gara sujud, gara-gara dia sujud. Mereka masuk Islam, tertarik dengan Islam, mereka sujud, ya. Mereka melihat orang sujud, bergetar hatinya. Kemudian ada di antara mereka pernah menceritakan kepada kami, dia coba sekali-sekali ikutan sholat Jumat, ya, cuman ikut doang, ya, atau sholat Jumat atau sholat jamaah gitu. Kalau tidak salah sholat Jumat, maka ketika pertama kali dia sujud, bergetar hatinya sekaligus merasa nyaman di saat dia sedang mendapatkan masalah. Dia tidak tahu, dia sudah banyak berdoa kepada sesembahannya, kepada Tuhan-Tuhannya, tapi dia nggak merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam hatinya. Maka dia iseng-iseng, cobalah ibadahnya umat Islam ini. Kemudian dia ikut, kalau tidak salah sholat Jumat, ya, dia mendengarkan ya sedikit khutbah Jumatnya. Kemudian dia sholat, karena dia tidak tahu bacaannya, dia ikut-ikutan saja. Namun ketika sujud, dan dia juga tidak tahu bacaannya, namun ketika gerakan sujud dia merasa kenyamanan dan ketenangan yang besar pada hatinya. Dan kemudian tidak lama setelah itu dia pun masuk ke
masuk Islam. Dan banyak yang, kalau mungkin antum juga mungkin pernah mendengarkan cerita-cerita yang serupa dari mu'alaf, di mana orang banyak mendapatkan hidayah, di antaranya dari ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita aja kadang-kadang karena kita sudah lama masuk Islam atau dari lahir, bahkan seorang muslim, kadang-kadang kita tidak begitu menghayati sujud kita. Ya sudah tiap hari sujud, sudah tiap hari sholat 5 waktu, tiap hari sujud. Jadi sujud itu ya nggak ada penghayatannya. Padahal subhanallah, waktu yang paling agung, ibadah yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Melarang untuk sujud kepada makhluk, kepada matahari, kepada bulan, kepada malaikat, kepada kuburan, kepada apa. Ya. Apa hukum sujud kepada makhluk? Para ulama membaginya menjadi 2. Yang pertama sujud ibadah. Sujud ibadah, yaitu sujud, posisinya sujud disertai penghinaan diri, disertai rasa takut, disertai rasa harap, disertai rasa cinta. Itu ibadah. Ya, kepada yang dia sujudi. Maka ini kekufuran, kesyirikan. Kalau ada orang bersujud kepada selain Allah disertai dengan itu, sujud ibadah, kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, sujud litakrim, ya, untuk menghormati. Sujud untuk litahiyat, untuk menghormati, untuk memberikan penghormatan. Kita dapat kadang seperti itu, sujud kepada sesuatu selain Allah, apapun itu. Mungkin orang tua, mungkin raja, mungkin pemimpin, mungkin apa. Dia sujud, dia mungkin sungkem tapi sampai seperti sujud. Para ulama menyebut walaupun tidak ada rasa ibadah, tidak ada rasa mengagungkan seperti beribadah kepada sosok tersebut, namun hanya menghormati saja. Walaupun ini tidak kesyirikan, para ulama menjelaskan hukumnya haram. Hukum perbuatan ini haram dan dosa besar. Nabi SAW melarang. Seandainya boleh seorang sujud kepada orang yang lainnya, kata Nabi, aku akan suruh siapa? Aku akan suruh seorang istri untuk sujud pada suaminya. Kalau boleh, nggak boleh. Ya. Walaupun dahulu di syariat terdahulu ini pernah diperbolehkan. Ya, misalnya ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah suruh malaikat dan iblis dan jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya, sujud kepada makhluk pernah diperbolehkan. Demikian pula kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diriwayatkan beliau bermimpi, ya, bahwa sujud kepada beliau matahari, rembulan dan bintang-bintang, dan kemudian nanti akhirnya di ujung takwil mimpi tersebut, kisah tersebut, takwilnya adalah orang tua beliau dan saudara-saudara beliau sujud kepada beliau. Sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan, bukan sujud ibadah. Dan itu diperbolehkan di masa. Namun syariat Nabi Muhammad SAW melarang sujud walaupun sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sujud sama raja, sujud sama orang tua, sujud sama apapun selain Allah Subhanahu, walaupun menghormati. Ya, walaupun berbeda tadi antara yang ibadah dengan yang menghormati. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sujud pada matahari, pada rembulan, pada apapun, pada makhluk apapun. Kemudian Allah tekankan lagi terus siapa? Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Dan sujudlah kalian. Ya, sujudlah kalian. Wasjudu, sujudlah kalian. Kepada siapa? Lillah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semuanya. Itu semuanya makhluk. Jangan sujudnya sama makhluk. Sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan siang, yang menciptakan malam, yang menciptakan makhluk-makhluknya, yang menciptakan kalian, yang menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Jangan sujud kepada makhluk untuk beribadah kepada mereka. Jangan. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya sujud ini. Bahkan masjid disebut masjid, ya, disebut masjid. Masjid itu artinya tempat sujud, ya. Masjid itu masih satu akar kata dengan sujud, yaitu masjid adalah apa? Tempat sujud, ya. Padahal apakah hanya sujud saja di sini? Enggak, salat gerakannya ada sujud, ada ruku, ada berdiri, ya. Maka masjid bukan menjadi makom, tempat berdiri, atau marka tempat ruku, disebutnya enggak. Masjid disebutnya masjid. Jadi tempat apa? Tempat bersujud. Walaupun sholat bukan hanya sujud saja isinya, berbagai macam gerakan. Namun yang menjadi intisarinya adalah sujud. Bahkan ini rukun dalam sholat kita.
Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Tadi dengan perincian tadi, tidak boleh, haram, kekufuran, kesyirikan kalau orang sujud ibadah kepada makhluk. Haram, dosa besar, bukan kufur, bukan syirik kalau dalam rangka mengagungkan, dalam rangka menghormati makhluk tersebut, tidak boleh juga. Ya. Wasjudu lillah. Dan ini ada nafyu dan ada itsbat. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Jangan sujud pada matahari dan bulan, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah ini lebih kokoh di hati seseorang. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian betul-betul iyyahu ta'budun, hanya kepada Allah kalian beribadah. Kalian betul-betul bertauhid kepada Allah, maka itulah yang harus dilakukan. Sujud hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini menunjukkan pula bahwa ibadah atau akidah yang lurus, tauhid yang lurus itu menuntut amal. Dan amal itu mengerjakan dan meninggalkan sesuatu. Ya, amal itu bukan hanya mengerjakan tapi meninggalkan sesuatu. Ya, maka akidah yang lurus menuntut kita untuk kita sujud kepada Allah, dan menuntut kita untuk tidak berbuat kesyirikan, tidak sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan, dan menyuruh kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Akidah yang lurus ya, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan akidah yang lurus punya konsekuensi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Ya, ini sedang bicara akidah, ada amalnya, dan begitulah. Iman dengan amal ini tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal nggak mungkin. Amal tanpa iman tidak ada fondasinya, tidak sia-sia, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul hanya kepada Allah beribadah, betul-betul bertauhid, betul-betul menyembah Allah semata, sujudlah kepada Allah dan jangan sujud kepada selain Allah. Secara umum, lebih umum lagi, ibadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Jangan beribadah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.